Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kerabat Ralita. Jumpa kembali bersama saya Hera Rosita di sini ya. 89.1 Ralita FM menyapa Anda di pagi hari ini di lembar yang ketiga bulan Desember 2024. Ya, di pagi hari yang cerah dan berbahagia ini Hera kembali menyapa Anda dalam acara Talkshow ya, yang dimana di pagi hari ini juga bersama dengan Hari Disabilitas Internasional. Di pagi hari ini di Talkshow ini di poin 89.1 Ralita FM kita akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di pagi hari ini, di mana kita akan membahas dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan ya. Namun sebelumnya kita akan menyapa beberapa narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah kiri saya ada ibu yang luar biasa sebagai narasumber, yaitu kita sapa terlebih dahulu Ibu Dwi. Selamat pagi Ibu Dwi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sebelah Ibu Dwi ada narasumber kita juga Ibu Khalifah ya Ibu ya. Selamat pagi Ibu, senang berjumpa dengan Ibu. Dan Bapak Siful selaku narasumber yang tentunya Bapak yang luar biasa, dan juga di mana Bapak Siful juga selaku kepala sekolah di SMP Negeri 5 Pamekasan ya Pak ya. Salam kenal, selamat pagi dan salam bahagia. Ya, tentunya kerabat Ralita, untuk Anda yang ingin menyimak langsung dan atau menonton langsung acara Talkshow di Hari Disabilitas Internasional di pagi hari ini di lembar yang ketiga bulan Desember 2024, Anda bisa menyimak di Ralita Official bersama kami Hera Rosita. Ya, tentunya untuk kerabat Ralita yang saat ini sudah bersama, Anda bisa juga menayangkan beberapa pertanyaan seputar disabilitas, di mana di hari ini juga dalam rangka Hari Disabilitas Internasional dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan juga kesetaraan. Bisa melayangkan beberapa pertanyaan melalui Ralita Official, atau juga kita akan bersama dengan beberapa narasumber yang tentunya luar biasa dan juga hebat-hebat di sini. Apalagi di Hari Disabilitas Internasional ini tentunya kita mempunyai putra-putri didik yang tentunya luar biasa ya Ibu ya. Ya, kita akan menyapa Ibu Dwi, di mana Ibu Dwi ini selaku kepala sekolah ya Bu ya. Siap. Ya, tentu saja sebelum kita menuju beberapa poin, mungkin Ibu Dwi bisa menjelaskan makna atau bagaimana disabilitas yang sebenarnya. Silakan Ibu Dwi. Di Hari Disabilitas Internasional ini, di momen ini saya ingin mengucapkan atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas bahwa anak didik kami, yaitu anak-anak disabilitas, itu ada, dan mereka juga sama seperti anak-anak pada umumnya. Jadi di Hari Disabilitas Internasional 2024 ini kami SLB PGRI Pademau mengadakan talkshow ini guna untuk menyebarkan atau menyemarakkan Hari Disabilitas Internasional 2024. Mungkin itu dari saya, Ibu. Iya, itu disabilitas. Tentunya makna yang lebih luar biasa, yang lebih luas lagi, tentunya beberapa hal yang luar biasa tentu pula ya Bu ya. Ya, tentu saja dalam beberapa pengertian disabilitas tentunya ada beberapa masalah atau tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Mungkin bisa dijelaskan? Masalah atau tantangan untuk anak-anak disabilitas itu sangat kompleks mungkin Bu ya. Kompleks ya. Kita betul. tidak bisa bukan rahasia umum lagi bahwa masalah mereka itu ya karena keterbatasan dari fungsi tubuh yang bukan dari mereka sendiri. Tidak ada yang mau dilahirkan dengan ketidaksempurnaan. Ketidaksempurnaan, betul sekali. Karena fungsi tubuh ini yang kurang atau tidak sempurna, jadi mereka itu kan terbatas dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, aktivitas pekerjaan mereka juga yang membutuhkan, yang tentunya yang kita sempurna mereka tidak bisa. Nah, karena itu, karena adanya permasalahan tersebut, keterbatasan tersebut, otomatis akan ada masalah yang terjadi. Yang pertama, tantangan itu
munculnya dari masyarakat ya Bu ya. Betul. Kita tidak bukan rahasia umum lagi bahwa anak-anak ini adanya stigma dan diskriminasi untuk anak-anak disabilitas. Itu mungkin hambatan yang paling sering kami temui. Jadi di SLB PGRI Padumawu itu ada tim Bu. Untuk PPDB, untuk anak yang baru masuk kita ada tim namanya untuk asesmen perkembangan. Jadi ketika murid masuk baru, kita ada tim untuk mengetahui potensi awal atau keadaan awal anak. Jadi kita bisa kerucutkan bagaimana anak ini masuk di mana. Nah, pada umumnya yang masuk pertama kali di SLB PGRI Padumawu ini anaknya minder. Walaupun sudah bersekolah di sekolah umum sebelumnya, itu pindahan ataupun baru, itu mereka selalu bilang bahwa aku diejek. Nah, ini karena itu saya menganggap bahwa tantangan untuk anak disabilitas itu yang pertama adalah stigma dan diskriminasi. Iya, betul. Nah, mungkin yang kedua ada lagi tantangan pendidikan. Untuk anak-anak disabilitas itu banyaknya ini karena mungkin bulian dari tetangga atau warga sekitarnya itu sulit untuk mendapatkan pendidikan. Sekalipun mendapatkan pendidikan yang layak, mungkin ada beberapa yang belum bisa mengerti anak-anak disabilitas. Ya, tentunya putra-putri anak-anak kita yang disabilitas, di balik ketidaksempurnaan, di balik kekurangan, yang pasti itu ada keistimewaan. Pasti. Wah, luar biasa. Yang pasti Allah juga memberikan keistimewaan pada anak-anak disabilitas ya Bu ya. Oke, yang tentunya tidak gampang bagi orang tua terutama, apalagi Ibu sebagai pendidik di sini selaku kepala sekolah juga tidak mudah untuk menyaring ataupun berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak disabilitas tentunya. Nah, cara berkomunikasinya ini bagaimana dengan penyandang disabilitas sendiri? Ini kalau bicara tentang komunikasi Bu ya, mereka itu saya tidak tahu, tapi ini karena saya sudah menyemplung di dunia pendidikan luar biasa itu 13 tahun. 13 tahun. Iya, jadi mereka itu komunikasinya kalau yang tunagrahita, kalau yang tunarungu kan ada yang paten ya bisa menggunakan CB bahasa isyarat. Cuma kalau yang anak tunagrahita, selain tunagrahita autis, mereka itu ada bahasa kepekaan. Oh, kepekaan sendiri ya. Iya, jadi contohnya mereka itu sensitif. Jadi kalau ada orang baru, terus mereka tahu itu tidak baik buat saya atau itu hanya pura-pura baik kepada saya. Oh. Iya, itu saya sering temuin anak-anak mungkin begini ya, feelingnya lebih tajam feelingnya gitu ya. Saya tidak tahu bagaimana, cuma itu selalu ada di anak-anak disabilitas. Iya. Tapi sekalipun kalau sudah itu cocok, aduh kemana-mana selalu. Jadi bestie gitu ya? Iya, bestie, tidak mau dipisah ya Bu ya. Iya, betul sekali. Begitu. Dan itu baik cowok ataupun cewek sama saja begitu ya. Karena luar biasa tentunya ya. Kalau bicara komunikasi ya itu PR bagi kami, apalagi saya selaku kepala sekolah SLB PGRI Padumawu, bagaimana guru-guru kami, rekan kerja kami itu ada bahasa batin untuk anak-anak disabilitas. Iya, oke. Sementara itu dulu ya Ibu Dwi ya. Kita bergeser ke Bapak Saiful. Luar biasa Bapak Saiful. Bapak Saiful Rizal SPD MSI yang beralamatkan di Jalan Veteran Gang 2 ya Pak ya. Dengan pekerjaan selaku Kepala Sekolah SMPN 5 Pamekasan dan juga menjabat sebagai Ketua IPP Ikatan Pendidik Penulis Jawa Timur dan juga beberapa jabatan lainnya yang tentunya istimewa sekali ya Pak ya, luar biasa. Dan ada beberapa penghargaan dari Bapak Saiful ini selaku penggiat literasi daerah dari Media Guru Indonesia di tahun 2021 ya Pak ya. Banyak beberapa penghargaan dan juga pengalaman yang sudah diraih oleh Bapak Saiful. Ini selaku narasumber kita yang tentunya diundang dengan cukup istimewa oleh sekolah luar biasa dari Kecamatan Padumawu oleh Ibu Dwi. Tentunya bisa dijelaskan Bapak Saiful ya tentang sedikit Pak Saiful terjun di dunia
sekolah luar biasa ini. Monggo. Makasih Mbak Hera atas waktu yang diberikan pada saya. Secara khusus saya berkecimpung dengan anak-anak disabel di sebuah lembaga formal itu belum pernah. Belum pernah ya. Kalau secara formal ya. Iya. Tetapi di keseharian saya selaku guru, saya juga menjadi ketua klub bulu tangkis ya di kota ini, di Pamekasan ini. Beberapa anak disabel itu menjadi anggota kami gitu ya, termasuk murid-murid privat saya, murid di lembaga bimbingan belajar saya juga ada yang disabel. Jadi sebenarnya anak-anak seperti itu di sekitar kita banyak sebenarnya. Cuma kadangkala ada orang yang mendapatkan tempat yang bagus ya, di situasi yang bagus, baik kehangatan di rumah ya, di masyarakat, di tempat mereka belajar, sehingga anak-anak yang seperti itu insya Allah akan menjalani hidup ini enjoy aja ya. Betul sekali. Artinya tidak ada beban buat mereka karena mereka seolah-olah diperlakukan sama ya. Mereka tidak dibedakan, tidak dimarginalkan di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya beberapa kali berhubungan dengan anak seperti ini ya. Di tempat saya itu ada anak tunarungu ya, ada Dani ya. Jadi dia sama dengan yang lain, kita beraktivitas, berinteraksi dengan anak-anak yang lain itu sama, nyaman lah. Artinya sampai anak ini bisa menjadi juara di level provinsi ya. Nah, luar biasa. di saat yang lain ada seorang ibu beserta ibunya lagi. Jadi 2 orang wanita, paruh baya dan sepuh ya, datang ke rumah saya bercerita ya bahwa anak mereka atau cucu mereka itu anak yang suka utak-atik angka, tetapi dia itu memiliki keterbatasan mental. Jadi anak ini tidak bisa fokus ya, tidak bisa ini, sehingga ketika hasil akhir dibawa ke psikiater atau psikolog itu justifikasi untuk anak ini adalah ADHD ya, ADHD. Jadi begitu luar biasa anak ini, memang sebenarnya aktivitasnya untuk fokus ke suatu titik itu sulit gitu ya. Tapi dia memiliki sebuah kalau Bu Dwi tadi mengatakan ada bakat ya. Ada bakat, jadi betul sekali. Sangat luar biasa kalau Bu Dwi bisa melakukan itu. Jadi anak-anak begitu masuk sudah dicek dulu kira-kira anak ini bisa dikembangkan ke arah mana gitu ya. Betul, nah, ibu dan nenek dari anak ini ya begitu hebat. Jadi dia paham bahwa anak saya ini sebenarnya senang matematika, senang utak-atik angka. Cuma ke beberapa guru yang mencoba untuk diajak untuk menemani putranya itu ada kesulitan-kesulitan. Sebenarnya kalau di tempat saya, karena memang lembaga kursus khusus memang Olimpiade Matematika, jadi kumpulan anak-anak yang memang kita persiapkan untuk menjadi duta-duta Pamekasan, baik di level provinsi, nasional ataupun internasional. Ketika 2 orang ibu ini datang ke saya, ada semacam dilema sebenarnya di saya. Dilema. Saya waktu itu dilema. Artinya ketika saya harus ngurusi anak ini, berarti perhatian saya untuk yang banyak itu juga akan sedikit berkurang. Tetapi saya berpikir begini. Saya berpikir sederhana saja, Mbak Hera. Saya mencoba menghadirkan kasus seperti ini pada anak saya dulu. Anak pertama saya sekalipun tidak persis sama, tetapi memiliki hal-hal yang mirip dengan anak ini gitu ya. Ada butuh perhatian khusus begini. Akhirnya saya bisa menemukan seorang coach ya, seorang pelatih bulu tangkis yang punya karakter dan bisa mengantarkan anak saya menjadi juara. Sehingga saat itu muncul sebuah istilah baru kali ini Pak Siful,
saya menemukan semangat mengalahkan bakat begitu ya. Masya Allah. Di semangat mengalahkan bakat. Nah, itu putra Bapak di usia berapa Pak? Kalau boleh tahu. Di usia kelas 2 SD ya. Kelas 2 SD berarti usia 8 tahun. Usia 8 tahun ya, luar biasa. Dengan anak ini, anak yang ke saya untuk matematika ini, dia masuk di saya itu ketika kelas 3 SD ya. Kelas 3 SD. Jadi bayangan saya itu bergerak ke masa lalu bagaimana bingungnya seorang ayah, bagaimana bingungnya seorang ibu agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan berkualitas, bisa diterima oleh sekitarnya gitu ya. Betul sekali. Sehingga berdasarkan pengalaman itu akhirnya saya meneguhkan tekad, saya terima. Jadi tapi itu memang setelah hasil kajian panjang yang beberapa menit saya lakukan untuk saya hitung-hitung, semuanya kan harus saya kalkulasi ya. Bagaimana saya harus menempatkan diri, menempatkan anak-anak ini, menempatkan semuanya sehingga semuanya bisa seirama. Gitu ya. Jadi seirama dalam sebuah komunitas yang memang heterogen ini kan sesuatu yang butuh harus disiapkan ya, harus disiapkan. Makanya pendidikan di kita itu sekarang ada istilah pendidikan inklusi ya. Pendidikan inklusi itu pendidikan yang anak-anak yang disabel pun bisa mendapatkan pendidikan layak seperti pendidikan umum, seperti halnya pendidikan yang lain. Nah, itu yang saya pikirkan Mbak Era, dan alhamdulillah anak ini sampai capaian tertingginya mendapatkan medali perunggu dalam SIAMO. SIAMO itu Southeast Asian Mathematics Olympiad. Jadi dia mendapat medali perunggu dalam kompetisi matematika se-Asia Tenggara. Luar biasa. Sekarang kelas 3 SMP anaknya, dan luar biasa. Memang dukungan hebat dari sekolahnya, dari sekolahnya, dari orang tua, dari teman-teman di tempat kami membangun bimbingan belajar di Azra itu juga luar biasa. Teman-temannya semuanya support. Dan itu melambungkan namanya, dan itu kompetisi bukan untuk anak-anak disabel ya. Jadi dia mendapatkan medali perunggu itu bukan untuk anak-anak disabel, jadi untuk umum berarti ya Pak ya. Untuk umum. Wah, luar biasa itu Pak. Dan tentunya menurut Bapak sendiri ini pengalaman pribadi yang tentunya sudah dialami Bapak mengenai penilaian masyarakat sendiri kepada putra Bapak bagaimana? Jadi kan sebenarnya persepsi kita terbangun dari bagaimana masyarakat juga melihat anak saya dulu ya. Iya, betul sekali. Jadi di ini ya kadang didiskriminasi, jadi tidak mau bermain lama-lama gitu dengan anak saya ya. Kalau mungkin di hadapan saya dia takut untuk mengatakan itu. Tapi seiring perjalanan waktu semuanya itu bergerak ya, semuanya itu bergerak. Jadi anak yang memiliki keterbatasan seperti itu sampai sekarang alhamdulillah Mbak Era itu sudah tanggal 10 besok ini Desember dia akan maju ke sidang tesisnya ya, ujian tesisnya di UNESA. Wow, luar biasa. Iya. Semoga terus berprestasi ya Pak ya, dan tentunya bisa mewujudkan apa yang diinginkan anak tersebut dan juga Bapak sekeluarga tentunya ya Pak ya. Yang tentunya karena anak disabilitas itu memang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Di balik itu ada keistimewaan yang dimiliki oleh putra-putri disabilitas. Benar ya. Iya. Oke, Bapak Siful, sementara kita bergeser monggo silahkan ke narasumber kita ya, ibu yang luar biasa. Ini tentunya kalau bukan ibu yang luar biasa tidak akan memiliki putra yang luar biasa ya Bu ya. Ibu Khalifah ya. Salam ceria untuk Ibu ya, semoga di hari ini Ibu selalu ceria di Hari Disabilitas Internasional ini yang memiliki putra disabilitas. Putra atau putri Bu? Putra ya, cowok ya. Nah, selaku ibu dari anak penyandang disabilitas, ini Ibu sendiri tentunya dalam hal berkomunikasi di rumah ataupun keseharian ya tentunya, pengalaman Ibu terhadap putra Ibu sebelum dan sesudah masuk SLB Pademahu ini bagaimana? Monggo. Sebelum masuk di SLB Pademahu, sebelumnya enggak ada orang tua yang pengen mempunyai anak.
seperti iya betul. Iya suaranya ibu sampai ini ya. Enggak apa-apa, tadi lanjut. Dari lingkungan saya. Iya betul. Memandang sebelah mata putra saya. Tapi seiringnya waktu setelah putra saya Hudan bersekolah di SLB. Hudan namanya ya. Hudan. Wah, Hudan. Iya. Bersekolah di SLB Pademangu. Dengan guru-guru yang hebat. Iya, guru-guru yang luar biasa tentunya ya Bu ya. Iya betul sekali. Sehingga cuma satu keinginan saya, Ibu, supaya putra saya bisa baca dan menulis waktu itu untuk pertama sekolah, supaya nanti komunikasi dengan teman-teman dan dengan lingkungan itu lebih mudah. Soalnya anak-anak seperti ini cara komunikasinya untuk menyampaikan isi hatinya dengan menulis, Bu. Dengan menulis. Kalau dengan bahasanya saya sendiri sebagai orang tua agak kesulitan dan tidak ngerti. Gitu ya Bu ya. Ini Ibu sendiri masih agak kesulitan ya. Iya, soalnya tambah dewasa anak-anak itu semakin pengen tahu, rasa taunya tuh semakin tinggi. Iya. Sebelum masuk di SLB ini, sebelumnya disekolahkan di mana Bu? Dari pertama masuk saya sekolahkan, saya coba ditaruh di SD biasa. Gitu. Saya coba gurunya mau nampung, tapi saya lihat dulu Bu, saya nggak langsung saya titip dulu. Saya lihat dalam waktu seminggu. Ada ternyata saya lihat memang nggak bisa Ibu, soalnya gurunya juga tidak mengerti, bukan di bidangnya itu. Betul. Jadi saya coba cari-cari sekolah-sekolah yang alhamdulillah sekolahnya sudah di di SLB. Tentunya Hudan ini putra yang berprestasi ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Memiliki segudang prestasi, di mana Ibu di sini diundang untuk menemui kita semua melalui program ini di Hari Disabilitas Internasional ini. Ada hal yang istimewa tentunya Bu ya. Jadi Ibu harus berbangga hati, harus lebih kuat, harus lebih semangat tentunya ya Pak ya. Dan tentu juga saya tahu perasaan Ibu selaku wali murid dari Hudan, Ibu kandung dari Hudan yang berprestasi ini, mungkin bisa diceritakan sedikit beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Hudan. Iya, alhamdulillah Hudan sudah lomba di tingkat Jawa Timur melukis Ibu. Melukis dan juga menjahit gitu. Menjahit pakai alat mesin jahit itu? Iya, menjahit. Masya Allah. Kami sediakan memang di sekolah sudah ada. Ada yang konveksi, ada juga yang seperti pada umumnya. Iya, nanti bisa dijelaskan ya Bu Dwi ya. Kita lanjut dulu monggo, Ibu Hudan. Iya. Prestasi lain mungkin yang diraih di sekolah juga diajari boga juga. Iya, banyak di sekolah sehingga mereka dibekali mungkin masa Bu ya, kedepannya untuk mandiri gitu. Tentunya Bu, dengan berbagai prestasi ini sudah memunculkan juga hobinya Hudan gitu ya. Apalagi cita-citanya nanti ingin menjadi sebuah orang tua yang mempunyai anak disabilitas, masa depan mereka Ibu. Iya. Dari Hudan sendiri apakah pernah bercerita Bu kepada Ibu sendiri terhadap Ibu ya tentang perasaannya Hudan bagaimana setelah bergabung di sekolah luar biasa, mempunyai beberapa teman-teman atau mempunyai beberapa guru yang sudah membimbing Hudan hingga berprestasi, mungkin bisa diceritakan? Iya. Yang pertama kemarin ini Bu, Hudan nanya ke saya, kenapa Hudan enggak sama? Begitu kayak ya. Kakak sama adiknya gitu. Hudan enggak bisa dengar, Hudan enggak bisa bicara gitu. Tentu saya sebagai orang tua sedih. Mau jelasin gimana nggak tahu, nggak paham juga. Saya cuma bilang yang sabar, semua Allah yang. Itu curhatan Hudan melalui tulisan ya Bu ya? Enggak, sudah saya kan melalui sudah bisa, sudah paham gitu ya? Sudah bisa berbicara agak jelas Ibu, jadi saya juga mengerti. Masya Allah. Nah, Hudan ini anak keberapa? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Anak ketiga dari 4 bersaudara. Abang atau mbaknya? Kakak
cewek 2 cewek sama dan cowok. Berarti adiknya. cowok 2, cewek 2 Iya. gitu ya Bu ya. Iya. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Iya. Nah, kita sebelum mengajukan beberapa pertanyaan untuk Hudan sendiri, untuk Ibu Hudan, untuk Ibu Khalifah. Iya. Di lingkungan rumah, Iya. untuk penilaian masyarakat, mungkin kesehariannya Hudan bagaimana Bu? Pada awal-awalnya. Awal-awalnya memang dipandang sebelah mata. Ya, waktu pertama sekolah saja Ibu ya. Pertama waktu berangkat sekolah, malah tetangga itu bilang, Bu, mau kemana? Cari ditanya gitu ya. Cari capek aja gitu kan. Waktu dulu saya masih belum punya kendaraan. Dari rumah sampai ke sekolah saya numpak sepeda ontel Ibu, jauh. Ke Iya. Pademau? Iya. Oh, Masya Allah, dengan tekad yang luar Iya, biasa. saya pengen Hudan sama kayak anak yang lain, Iya, pengen bersekolah betul juga. sekali. Menginginkan putra yang tentunya sama dengan yang Iya, lain ya Bu ya. Diajari apa? Emang gurunya bisa. Mereka karena mereka enggak tahu aja Bu, bahwa di sekolah juga ada guru-guru yang bisa paham gitu Iya, ya. betul sekali. Iya, tapi tidak boleh berkecil hati ya Bu ya, karena Allah memberikan di balik kekurangan pasti ada keistimewaan. Iya, kalau orang tuanya malah down, malah membuat mereka nggak nyaman, otomatis tambah minder anak kita. Iya, betul sekali. Ya, Bapak Saiful juga selaku orang tua yang memiliki putra yang sama ya Pak. Putra atau putri? Putra ya Pak putra ya tadi. Dulu, ya. Iya, putra juga. Di usia 8 tahun sudah memiliki prestasi yang luar biasa, Masya Allah. Tentunya berkat dukungan dari orang tua. Iya. Selain orang tua juga kerabat dekat, juga dari guru tentunya yang juga guru yang luar biasa yang tidak mudah mendidik beberapa murid dengan berbagai karakter, apalagi disabilitas ya Pak ya. Kita kan tidak gampang untuk mengambil hati tentunya ya Pak Saiful ya. Nah, dari riwayat prestasi Bapak sendiri, dari beberapa riwayat prestasi Bapak sendiri, mungkin bisa dikatakan bahwa Bapak adalah salah satu aktivis pendidikan yang bisa dibilang handal. Nah, menurut pendapat Bapak dengan adanya Hari Disabilitas Internasional ini, bagaimana? Mungkin bisa diceritakan apa yang ada di pikiran Bapak ketika tahu bahwa hari ini adalah Hari Disabilitas Nasional. Baik. Hari ini adalah Hari Disabilitas Internasional ya. Artinya sebenarnya ini hanya peneguhan saja. Iya. Artinya tidak hanya hari ini saja kita membuat anak-anak disabel itu hari raya begitu ya. Istimewa gitu ya Pak. Artinya ini hanya sekedar simbol saja. Betul sekali. Artinya untuk di lain waktu, di hari-hari yang lain, di 364 hari yang lain, masyarakat kita itu sudah mulai harus paham dan sadar bahwa ada orang-orang tertentu di sekitar kita yang kalau Bu Khalifah tadi mengatakan tidak ingin sebenarnya mereka dilahirkan seperti itu. Betul sekali. Tetapi semuanya ingin dilahirkan sempurna, tetapi ada kondisi-kondisi yang memang harus terjadi. Sehingga masyarakat ya, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan itu harus hadir ya. Hadir dengan hati, dengan tangan, hadir dengan bahu mereka untuk bisa bersama-sama membawa anak-anak ini membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang kebijakan-kebijakan itu berpihak pada mereka. Sehingga topik atau tema besar dari Hari Disabilitas Internasional ini bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan itu bukan hanya jargon semata. Artinya ini memang betul-betul harus di breakdown menjadi sebuah kebijakan-kebijakan yang membumi, yang akan membawa dampak pada kehidupan sehari-hari dengan baik begitu ya. Artinya tidak hanya muncul misalkan di hotel-hotel dalam bentuk seminar-seminar pemberdayaan disabilitas begini ya, tetapi itu lahir dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang dalam tataran nanti untuk dilaksanakan. Jadi masyarakat kita juga mulai sekarang juga harus menyadari, memahami bahwa menempatkan anak-anak ini tidak pada posisi yang marginal. Gitu ya. Jadi saya welcome banget, berharap banget pada mereka ya. Karena
ternyata dari beberapa anak yang sempat ada di saya itu sekarang ada yang sudah lulus S1-nya itu S1-nya itu di UMM Teknik Informatika. Iya. Ya. Wow. Teknik Informatika IPK-nya itu di atas 3,5. Di atas 3 ya, Pak. Jadi artinya ini sebuah hal yang luar biasa ya. Betul sekali. Jadi mungkin di balik keterbatasan Allah itu memberikan bisa jadi insting yang luar biasa betul. Memberikan skill yang mungkin itu yang sebenarnya butuh kita cari. Butuh kita cari. Orang tua harus pinter-pinter mendeteksi anak-anak mereka itu punya kemampuan di mana. Guru-guru, apalagi guru-guru SLB ini sudah handal ya. Iya, betul sekali. Tadi Bu Dwi lahir dengan program 0 kilometernya. 0 kilometer. Jadi anak-anak ketika masuk awal sudah ada program 0 kilometer, mendeteksi anak-anak ini apa bakat yang bisa dikembangkan ya. Gitu. Karena memang tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah kalau ini tidak benar-benar dipegang oleh guru-guru yang memiliki integritas yang bagus. Anak-anak seperti ini tidak akan bisa berkembang. Iya, betul. Alhamdulillah ini SLB PGRI Pademau keren ini keren banget, luar biasa. Program 0 kilometernya keren. Oke, ya. Ke Ibu Dwi, tentunya dari beberapa siswa atau siswi SLB Pademau ini mempunyai hak-hak yang didapat ya Bu ya. Hak apa saja Bu yang didapatkan itu? Terima kasih Mbak Era, mohon izin. Sebenarnya hak untuk anak-anak disabilitas ini sudah ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mohon dikoreksi kembali, dan juga ada di Undang-Undang HAM tentang penyandang disabilitas. Itu salah satu diantaranya itu mereka wajib untuk diterima. Mereka wajib untuk diterima di masyarakat, tidak dibully, tidak dipandang sebelah mata. Itu sudah ada di undang-undang. Selain itu juga ada hak untuk diterima pendidikannya. Jadi mereka juga sama seperti anak-anak yang lainnya, juga berkesempatan untuk diberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Betul sekali. Mungkin itu. Iya. Nah, Ibu sendiri selaku kepala sekolah di SLB PGRI Pademau ini, di mana di hari ini, di Hari Disabilitas Internasional dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan kesetaraan. Nah, di SLB PGRI Pademau ini apakah sudah melakukan beberapa kemandirian dan juga kesetaraan, Bu? Baik Mbak Hera, di SLB PGRI Pademau kita itu bersepakat. Jadi di awal kami mengadakan kesepakatan itu bahwa anak-anak disabilitas, saya lebih bilangnya itu kalau di status atau medsos ya, saya tidak bilang anak-anak disabilitas, tetapi anak-anak istimewa. Iya, memang istimewa. Saya selalu ya Bu ya, saya bilangnya itu anak-anak istimewa. Jadi anak-anak hebat, anak-anak keren, anak-anak istimewa bagi kami. Betul, itu PR untuk saya pribadi. Bagaimana ya ini jadi pertama kali mereka masuk kami punya tim. Jadi untuk yang kelas rendah kami temukan dulu maunya seperti apa. Kita kerucutkan, oh ternyata masuk ke sini. Jadi sekolah itu mengadakan namanya vokasi yang kita kedepankan. Untuk apa? Untuk ketika mereka lulus dari SLB PGRI Pademau, mereka punya life skill. Mereka punya andalan sesuai dengan bakatnya atau minatnya. Jadi seperti yang lulusan saya itu bernama Ani, rumahnya di Pelumpungan, sekarang itu sudah mendirikan menjahit sendiri. Jadi sudah menerima bordir dari masyarakat. Masya Allah. Jadi dia itu bilangnya selalu WA kepada saya, saya punya banyak uang Ibu, Masya Allah. Jadi saya itu merasa Alhamdulillah ya. Jadi mereka punya pegangan. Betul sekali. Setelah lulus begitu. Iya, Masya Allah. Selain itu menuju kemandirian dan kesetaraan, itu program juga dari SLB PGRI Pademau, bagaimana murid-murid kami itu dikenal luas.
oleh masyarakat. Kita sering mengadakan seperti jalan-jalan sehat mengelilingi komplek. Seperti kemarin itu acara kemerdekaan 17 Agustus, berbagai itu perlombaan gitu ya. Ya, juga. kami akhir acara itu membagikan bunga kepada tetangga-tetangga, dan yang membagikan itu murid kami, bukan kami. Jadi gitu ya. biar warga sekitar itu tahu keberadaan kami. Betul sekali. Seperti itu. Dan juga kami sering bekerja sama dengan kafe-kafe untuk menampilkan murid-murid kami seperti pantomim, tari, nyanyi juga gitu ya. Itu dampaknya sangat luar biasa kepada anak-anak kami. Oke. Nah, ini Bapak Siful, apa yang dipaparkan oleh Ibu Dwi barusan, tentunya anak-anak disabil ini sesuai dengan yang dipaparkan Ibu Dwi tadi, selaku kepala sekolah atau juga selaku salah satu tokoh yang bergelut di bidang pendidikan yang sangat luar biasa. Menurut Bapak sendiri tentang sekolah SLBPGRI Pademau yang mengedepankan anak-anak disabilitas untuk bisa mandiri dan juga bisa meyakinkan bahwa mereka juga setara dengan yang lainnya, bagaimana Bapak? Bisa dijelaskan? Ini langkah yang luar biasa kalau menurut saya ya. Artinya memang anak-anak yang hebat itu ya akan lahir dari guru-guru yang hebat. Guru-guru yang hebat, betul sekali. Jadi guru hebat, orang tua hebat, masyarakat yang hebat ya. Yang mau menerima mereka, mau mengangkat mereka pada sebuah kondisi yang mungkin mereka nanti pada saatnya akan muncul seperti halnya yang tadi yang sudah menjahit, membordir ya. Betul. Artinya masyarakat sudah mulai menerima dia gitu ya. Masyarakat sudah mulai paham bahwa dia itu mampu untuk bersaing dengan produksi-produksi yang lain ya, tempat-tempat yang lain. Nah, itu lahir dari sebuah proses pembelajaran, proses pendidikan yang berkualitas. Jadi tidak mungkin dong kalau gurunya sendiri tidak punya visi ke depan ya. Orang tuanya tidak punya visi ke depan. Betul tetap sekali. akan menempatkan mereka itu pada masyarakat kelas 2 atau kelas kesekian gitu ya. Tapi dari guru-guru yang kreatif, guru-guru yang bisa membangun ya, dari guru-guru yang empatinya hebat, itu anak-anak ini bukan untuk diratapi ya. Kalau guru-guru hadir menghadapi mereka itu dengan ratapan begitu ya, dengan penuh seolah-olah berkecil hati gitu ya Pak ya. Itu akan melahirkan anak-anak yang mentalnya yang juga tidak mampu bersaing. Betul sekali. Nah, saya lihat itu sudah bagus. Program-program itu bagus dan akan melahirkan anak-anak yang kompetitif nanti, mampu bersaing, berkompetisi dengan masyarakat umum ya. Dan ini tidak lahir serta-merta. Ini lahir dari sebuah proses, dari sebuah perencanaan yang matang, pengelolaan yang baik, dari dorongan support dari semua pihak ya. Dari semua pihak. Dan ini yang mungkin akan melahirkan anak-anak seperti yang kita inginkan, mereka mandiri dan setara dengan orang-orang yang lain ya. Baik, kerabat Realita, masih di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Hera Rosita akan kembali lagi bersama Anda di Hari Disabilitas Internasional dengan tema Bergerak Bersama Menuju Kemandirian dan juga Kesetaraan. Tetaplah di 89,1 Realita FM.
Rosita, kembali lagi bersama Anda, kerabat Realita, masih di 89,1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Bersama Talkshow di pagi hari ini, di Hari Disabilitas Internasional, dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan juga kesetaraan. Di sini ibu-ibu hebat dan juga bapak-bapak hebat yang tentunya memiliki putra dan putri yang luar biasa. Ini tentunya kita sudah mendengarkan sedikit pemaparan dan juga beberapa pengalaman baik dari segi keseharian ataupun juga dalam hal baik di rumah ataupun juga di sekolah ya. Tentunya sudah ada sedikit pandangan bagi kita semua. Ya, tentunya untuk Anda kerabat yang masih stay bersama di Realita Official, terima kasih Anda sudah bersama kami, dan juga ada beberapa ya, wah luar biasa ini ya. Banyak yang sudah bergabung di sini. Terima kasih Kak Leli Puspita dan juga Ibu Dwi Anggra ini yang menjadi guru hebat, anak istimewa dan juga ibu hebat. Semoga Hudan juga sukses ya. Ada beberapa dari netizen ini yang sudah bergabung di sini memberikan support dan juga memberikan semangat ya untuk anak-anak hebat, anak-anak istimewa, anak-anak luar biasa yang tentunya tadi sudah disebutkan oleh Bu Dwi. Kita tidak menyebutkan anak disabilitas ya Bu ya, tapi anak istimewa, anak luar biasa, anak yang tentunya memiliki keistimewaan. Ya, untuk Anda kerabat yang sudah bergabung di Realita Official, juga ada Mbak Leli tadi yang tentunya juga memberikan sedikit semangat di mana mereka mempunyai hak yang sama dengan kita, yang selalu bilang sempurna karena mereka lah yang paling sempurna pada diri kita sendiri. Juga Mbak Susi Aprilia ya yang sudah bergabung di sini bersama juga memberikan semangat, memberikan support. Dan juga ada Mbak Eva Mahdalena, terima kasih sudah bergabung di Realita Official. Siapa nih yang ngiris bawang katanya? Karena kita memang mengandung bawang ya Pak ya, talkshow kali ini ya. Terima kasih pula untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di sini. Ada Bapak Arif Darmawan. Ini masih banyak diskriminatif, jadi pertimbangan untuk Pamekasan ke depan, terutama nanti untuk bupati yang baru, ini harus ada regulasi untuk mereka. Jadi harus dinomorsatukan ya, lebih maksudnya diperhatikan ya. Ini dari Bapak Arif Darmawan, juga dari Pak Agung Sulaiman, juga banyak yang terjadi diskriminatif kepada anak-anak surga yang disebutkan anak-anak hebat, anak-anak istimewa. Juga buat Pamekasan ke depan juga harus lebih memperhatikan, dan karena mereka juga butuh lebih dan tidak berbeda dengan kita yang dibilang dengan kata sempurna. Ya, Ibu Nita Yulia juga, ya Ibu Nita Yulia yang sudah bergabung di Realita Official, terima kasih. Maaf, sekolah SLB itu gratis atau bayar ya Bu ya? Nah ini kita perlu penjelasan, atau ada hal yang meringankan beban, atau untuk anak-anak terutama untuk orang tua yang kurang mampu, terutama untuk anak-anak surga. Ini juga bisa berpendidikan di SLB Pademau, gratis atau tidak. Juga Ibu Syafira LW ini juga mempunyai teman yang sama, tunanetra yang pernah menjadi juara puisi tingkat nasional, tapi tidak ada perhatian lebih, tidak mempunyai perhatian, tidak ada perhatian lebih dari pemerintah. Nah, semoga kedepannya menjadi lebih diperhatikan, terutama oleh pemerintah. Ini biar tidak terulang kembali katanya. Terima kasih Ibu Syafira LW ya yang sudah bergabung di Realita Official. Juga Ibu Lina DS. Nah, ini ada pertanyaan, apa kesulitan yang Ibu Guru hadapi untuk mengajar mereka, anak-anak surga? Ya, ini dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Realita Official, mungkin bisa dijelaskan kembali oleh Ibu Dwi selaku Kepala Sekolah dari SLB PGRI Pademau. Monggo Ibu Dwi. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk pertanyaan pertama, alhamdulillah Mbak Hera, SLB PGRI Pademau gratis. Gratis, ya. Wah. Jadi semua alhamdulillah seragam dan buku kami sediakan. Kami kenapa seperti ini, ingin bahwa wali murid atau orang tua yang mempunyai anak-anak istimewa ini, ayo sekolahkan bahwa mereka itu sama, butuh pendidikan yang sama ya, seperti anak-anak pada umumnya. Seperti itu. Iya. Jadi gratis ya, dari mulai seragam, buku,
atau kebutuhan lain? Ya, kami sediakan. Kami memang bertekad untuk itu. Iya, Rp1 pun tidak mengeluarkan ada. ya orang. Bisa ditanyakan kepada Ibu wali murid Hudan. yang hadir di sini ya Ibu Hudan, betul ya, gratis. Wah, jadi memang ini bukan hoax ya, terbukti luar biasa. Nah, ini secara gratis mungkin ada anggaran khusus ya dari pemerintah ya Bu ya, yang memang dikhususkan untuk anak-anak surga, anak-anak istimewa yang sudah disebutkan oleh para netizen di sini yang sudah hadir di Realita Official ya. Semoga puas dengan jawaban Ibu Dwi ya, yang tentu saja diskriminatif ya Pak ya, tadi yang disampaikan oleh Bapak Arif Darmawan, Bapak Arif Darmawan ini mungkin bisa menjadi perhatian khusus oleh pemerintah, terutama Kabupaten Pamekasan yang insya Allah ini ada bupati baru. Jadi agenda-agenda selanjutnya lebih diperhatikan untuk putra putri surga. Ya, tanggapan sendiri dari Bapak Siful? Monggo. Sebenarnya kalau pemerintah itu sudah regulasinya sudah mulai berpihak sebenarnya pada anak-anak disabel ini ya. Artinya dimunculkanlah sekolah inklusi itu juga sebagai bentuk jawaban sebenarnya bahwa kami tidak ingin mendiskriminasi anak-anak seperti ini ya. Cuma memang tidak mudah ya merubah persepsi masyarakat yang luas, yang banyak itu pada satu titik pemahaman bersama bahwa kita harus hadir dengan empati kita, dengan hati kita, dengan mungkin bahu kita ya untuk membawa anak-anak ini ya bersama-sama untuk mengentas mereka dari kondisi-kondisi terpuruk gitu ya. Karena anak-anak seperti mereka itu kan problem utamanya adalah problem merasa di nomor sekian kan. Sebenarnya itulah yang mungkin menjadi sebuah PR besar bagi kita. Dan mudah-mudahan pemimpin yang akan datang di Pamekasan ini kalaupun sudah bagus sebelum-sebelumnya bisa tetap di jalur ini, artinya tetap mengedepankan, memperhatikan anak-anak disabel ini dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih membumi lagi ya, lebih membumi lagi sehingga problem-problem di masyarakat, penerimaan masyarakat pada anak-anak disabel ini bisa lebih baik lagi. Iya, di Hari Disabilitas Internasional yang sudah disampaikan Bapak barusan, baik kepada masyarakat, baik kepada pemerintah mengenai harapan anak-anak surga tentunya ya ke depannya sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, sekarang Bapak sendiri sebagai aktivis pendidikan khususnya di bidang literasi, mungkin boleh dong Pak ya untuk membantu memperkenalkan bahwa ada salah satu sekolah disabilitas di Panubau yang sudah mampu mencetak generasi disabilitas yang tidak kalah bersaing dengan siswa reguler tentunya. Jadi mungkin bukan hanya PR saja ya buat Bapak, karena Bapak sendiri mempunyai pengalaman pribadi, putra yang mempunyai putra yang luar biasa, sudah memberikan segudang prestasi. Ini mungkin bisa diketuk tularkan kepada mereka-mereka yang belum tahu, belum mendengar bahwa di sini di Kabupaten Pamekasan, khususnya di Kecamatan Padumawu ada sekolah yang luar biasa yang tentunya sudah menghasilkan putra anak didik yang sudah berprestasi ya Pak ya. Jadi kedepannya PR ini buat Bapak. Siap, insya Allah hal-hal yang baik ya, hal-hal yang baik itu butuh kita resonansikan ya Mbak Era. Jadi salah satu bentuk meresonansikan hal-hal yang baik itu ya melalui tulisan-tulisan ini ya. Tulisan itu bisa jadi punya punya pangsa pasar tersendiri ya. Artinya untuk orang-orang membaca, dengan membaca dia itu bisa tertarik, bisa mengakomodir dan bisa merubah pemahaman, merubah persepsi mereka yang pada mulanya mereka setengah hati atau mungkin tidak mau dengan anak-anak seperti ini, mereka mungkin akan berubah gitu ya. Dan itu sudah saya lakukan sebenarnya Mbak Era. Jadi artinya setiap aktivitas-aktivitas kami ya dalam keseharian yang bersinggungan dengan mereka ya
ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya untuk ditulis ya. Jadi menjadi tema krusial untuk menjadi sebuah tulisan agar resonansinya kuat ya, resonansinya kuat. Jadi merubah terutama. Jadi sesuatu yang biasanya tema tulisan yang seperti ini agak cukup untuk menjadi sebuah tulisan viral biasanya. Viral gitu ya. Jadi tapi tidak dapat diragukan lagi kemampuan Bapak selaku penggiat literasi Jawa Timur ya dari tahun 2021 kalau nggak salah 2021, ya Pak ya. 2021 hingga saat ini menjadi pegiat literasi nasional dari Media Guru Indonesia. Luar biasa. Makasih, ini penghargaannya ya. Dan juga selaku fasilitator daerah literasi terbaik di tahun 2024. Ya, ini suatu penghargaan dan juga keluarga penggiat. Jadi memang di sini juga dari karena atas anak-anak saya pun juga penulis. Oh, luar biasa. Jadi istri saya, anak saya pun penulis. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah mungkin itu juga dilihat oleh Media Guru sehingga Media Guru di Bukit Tinggi kemarin saat Temu Nasional Guru Penulis memberikan penghargaan itu pada kami itu. Yang kami nggak hadir di sana. Jadi anugerah tanpa panggung gitu. Karena panggung itu tidak saya hadiri. Iya, ini Ibu Dwi dari Ibu Septi ya. Ini ada satu pertanyaan, bagaimana cara menumbuhkan semangat ini dan percaya diri pada peserta didik agar bisa tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, pribadi yang berprestasi tentunya ya. Monggo, Bu Dwi. Baik, Mbak Hera, terima kasih. Tidak mudah sebenarnya karena pada awal atau penerimaan murid baru mereka itu sudah minder sekali. Cuma ya ini kami ciptakan program-program seperti jalan-jalan santai itu ternyata dampaknya positif sekali ke murid kami yang sebelumnya itu minder. Mereka juga sekarang itu berani untuk bermain bersama anak-anak SD di sebelah kami. Nah itu mungkin karena dampak SD biasa itu. Ya, SD biasa. Itu salah satu dampaknya ya. Ini masih menjadi PR dan akan terus dilanjutkan program-program lainnya yang bisa untuk menumbuh kembangkan semangat dan minder ini. Tentunya juga para rekan guru, wali kelas itu sering sekali diajak ke sawah sebelah kami itu untuk berinteraksi dengan tetangga. Terus ya itu tadi jalan-jalan santai, terus kami bawa murid-murid itu juga ke kafe-kafe berinteraksi dengan warga umum begitu. Nah itu salah satu dampaknya ya murid-murid alhamdulillah kami seperti Hudan sendiri ya Bu ya sekarang itu sudah jauh lebih pede. Jadi ketika berangkat ke Jawa Timur siap dan pede sekarang. Mungkin itu dari saya. Iya, tentunya ini juga suatu support yang luar biasa dari netizen-netizen yang memberikan semangat ya, terutama untuk Ibu Khalifah yang hadir di sini di Hari Disabilitas Internasional ya Bu ya. Jangan mewek lagi Bu, jangan berkecil hati lagi, tetap semangat. Ini banyak para netizen yang memberikan semangat, yang memberikan support untuk Ibu, bahwa memang anak-anak surga di sini juga memberikan keistimewaan tersendiri ya Bu ya. Tentunya di Hari Disabilitas Internasional ini juga dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan juga kesetaraan, Ibu selaku wali murid atau orang tua yang memiliki anak disabil juga mempunyai pendapat, mempunyai sudut pandang yang tentunya sudut pandang tersebut bisa membawa masyarakat yang melihat kita sebelah mata. Tentunya juga akan menghapus mereka yang mempunyai pandangan buruk pada diri kita, terutama anak disabilitas. Nah, mungkin pendapat Ibu sendiri di Hari Disabilitas Internasional ini bagaimana Bu? Monggo pendapatnya Ibu. Kalau pendapat saya tentang Hari Disabilitas iya. Ini dengan adanya Hari Disabilitas. Kami selaku Ibu selaku orang tua yang memiliki anak disabilitas sangat bangga dan senang dengan adanya hari ini, sehingga mereka itu lebih menambah percaya diri mereka dan mereka melihat bahwa
anak-anak seperti mereka juga sama dan setara dengan yang lain. Iya. Nah, mungkin ada yang mau diungkapkan untuk pemerintah ke depannya ya, ini. Untuk pemerintah, alhamdulillah sudah mau peduli dan sangat peduli kepada anak-anak seperti anak-anak. Ada wujud nyata sudah ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih diprioritaskan. Dan juga bukan untuk muridnya aja, tapi untuk para gurunya karena terutama meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka untuk betul sekali, gitu. betul. Jadi kesejahteraan para guru juga perlu ditingkatkan. Karena betul, cocok. Sekolah kami terus terang Ibu, bagi yang orang tua yang tidak mampu, sekolah siap antar jemput betul sekali. Ya, mengorbankan tenaga, mengorbankan pikiran. Iya, tentunya di balik murid-murid disabilitas ada guru yang hebat di situ. Kalau tidak hebat tidak akan mempunyai murid yang berprestasi tentunya karena akan menguras. Betul sekali. Lomba itu guru-guru luar biasa yang mau mendidik mereka. Karena memang tidak mudah kita langsung terbawa arus untuk memposisikan kita bagaimana kita menghadapi anak-anak disabilitas gitu. Apalagi anak-anak yang seperti hebat-hebat betul sekali. Nah, ini mumpung ada Ibu Kepala Sekolah di sini dari SLB PGRI Pademau, mungkin Ibu mempunyai harapan-harapan lain terhadap putra Ibu sendiri ataupun siswa-siswi yang lain ini untuk kedepannya. Monggo, bisa disampaikan. Mumpung ada Kepala Sekolah di sini. Harapan buat para guru ya. Semoga guru-gurunya semakin sabar juga, diberi selalu kesehatan supaya intinya bisa sehat, mendidik dan selalu menjaga dan mengajari anak-anak kami begitu betul. Dan juga dimudahkan juga Bu ya. Iya, baik rezekinya. Iya, baik rezekinya semuanya juga. Apa yang sudah dikorbankan untuk anak didik disabilitas semuanya tergantikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya ya. Tidak bisa membalas itu, mudah-mudahan Allah betul. yang membalasnya nanti. Betul, insyaallah. Nah, tentunya ini juga memang penting ya peran keluarga dalam mendukung penyandang disabilitas. Jadi nomor satu peran keluarga, selain guru pendidik di sini juga kerabat dekat, saudara, terutama apalagi mempunyai saudara yang banyak, jadi memang tidak mudah untuk memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan semangat, dukungan dan lain-lain sebagainya untuk saudara yang mempunyai kekurangan tentunya. Tapi bukan kekurangan, ini justru keistimewaan ya Pak ya. Anak surga dong. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri acara talkshow di hari istimewa, di Hari Disabilitas Internasional ini dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan juga kesetaraan, monggo mungkin Ibu bisa menyampaikan selaku kepala sekolah dari sekolah luar biasa PGRI Pademau, bisa disampaikan di sini, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, rasanya sudah mau mewek. Ini bawang merah apa bawang putih nih? Aduh. Di Hari Disabilitas Internasional 2024, tidak banyak yang dipinta. Anak-anak disabilitas hanya butuh penerimaan. Jika bukan kita, siapa lagi yang mau menyambut mereka dengan senyum dan merangkul mereka? Mari selalu ada untuk mereka. Selamat Hari Disabilitas Internasional 2024. SLB PGRI Pademau hebat, kuat, semangat, jaya. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Dwi selaku Kepala Sekolah SLB PGRI Pademau ya. Tambahan dari Bapak selaku narasumber di sini, tentunya kita mengundang selaku Bapak yang istimewa dan luar biasa, penggiat literasi dari tahun 2021 hingga saat ini. Monggo Bapak. Nanti dicatat khusus ya Pak ya, atau bahkan harus ditulis tulisan yang sangat tebal. Iya. Jadi apa yang disampaikan Bu Dwi barusan terakhir sebagai closing statementnya itu luar biasa ya. Artinya dari visi yang seperti itu, visi kuat seperti itu dari sekolah itu
itu akan lahir sebuah kebijakan-kebijakan yang juga akan luar biasa. Ya. Jadi dari kebijakan yang luar biasa, ya pasti pengelolaan sekolahnya bagus. Iya, betul. Pengelolaan sekolah yang bagus itu dampaknya adalah anak-anak yang hebat luar biasa. Terus berjuang, berkarya, menjadi yang terdepan ya. Iya, betul. Untuk merangkul ya, berempati hebat untuk anak-anak yang disabel ini, anak-anak surga, anak-anak luar biasa tadi itu, anak-anak istimewa, untuk membawa mereka menuju pada kemandirian dan kesetaraan. Selamat untuk seluruh guru-guru Civitas Akademika SLB PGRI Pademau. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan barokahnya. Ya, terakhir Ibu selaku wali murid dari Bang Hudan ini bisa disampaikan di hari istimewa di Hari Disabilitas Internasional. Silahkan Ibu, monggo. Iya, untuk hari yang istimewa ini, Hari Disabilitas Nasional, saya hanya bisa mengatakan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para guru, juga semoga bagi ibu-ibu yang memiliki putra-putri supaya jangan rendah hati, berkecil hati, karena harapan dan masa depan mereka panjang ibu-ibu betul sekali. Jadi jangan kucilkan mereka, jangan hina mereka, betul. Supaya mereka bisa lebih berkembang, lebih berkarya gitu. Karena pemerintah sudah sediakan semuanya ya, betul sekali. Itu aja, nggak ada tambahan lain? Sudah. Oke, terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah hadir di sini, kerabat Realita, di mana di Hari Disabilitas Internasional ini dengan tema bergerak bersama menuju kemandirian dan juga kesetaraan sudah hadir bersama kita semua di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Kita akhiri acara ini, semoga sehat selalu Bapak Ibu hebat yang sudah hadir di sini. Semoga selalu bahagia, semoga selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Terima kasih untuk kerabat Realita kesediaannya dan juga hadirnya di 89.1 Realita FM. Hera Rosita pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.